warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Nisa Chandra-Dewarasri. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai self-development dan personal leadership. Kesuksesan dalam memimpin suatu organisasi tidak dapat terjadi begitu saja tanpa kita memiliki kemampuan dan memimpin diri sendiri atau yang disebut self-leadership. Pada pembahasan kita kali ini akan dikemukakan beberapa hal tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan teladan dalam self-leadership. Self-leadership merupakan kemampuan dari dalam mengendalikan hawa nafsu. Apabila kita sudah dikuasai oleh nafsu, maka tidak ada yang dapat mengendalikannya selain diri kita sendiri. Kesuksesan hidup yang kita jalani tergantung pada kemampuan kita dalam mengendalikan nafsu, yaitu kemampuan kita dalam mengkoordinasi niat, pikiran, tindakan yang kita lakukan agar nafsu yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita tersalurkan sebagaimana mestinya. Self-leadership ini sangat ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya." Yang dimaksud dari sabda Rasulullah tersebut yaitu bahwa setiap orang pada dasarnya adalah seorang pemimpin, dan kepemimpinannya yang dipunyai oleh setiap orang adalah kepemimpinan terhadap diri sendiri. Kemudian ada self-leadership dan self-discipline. Self-leadership merupakan dasar dari segala bentuk kepemimpinan. Self-leadership yang berarti juga self-discipline, yaitu menegakkan disiplin atas diri pribadi. Hal tersebut merupakan aktivitas yang berat karena berkaitan dengan diri sendiri dan tidak melibatkan orang lain. Berbeda halnya dalam kepemimpinan organisasi atau tim, yang dimana jika kita melakukan kesalahan, maka kita akan mendapatkan koreksi dari orang lain. Kemudian ada hubungan self-leadership dan organizational leadership. Terdapat sebuah ungkapan yaitu, jika Anda tidak dapat memimpin diri Anda sendiri, maka orang lain yang akan melakukannya. Memimpin diri sendiri berarti mengembangkan kemampuan dan proses untuk mengalami tingkat pengenalan diri atau dapat disebut self-identity yang lebih tinggi melebihi tingkat ego reaktif. Hal ini akan memfasilitasi perjalanan dari batas-batas reaktif ke keberanian untuk proaktif dan pada akhirnya membawa kepada kesadaran kreatif, suatu sintesa antara kecerdasan intelektual, intuitif, dan emosi. Hal ini memungkinkan seseorang untuk mampu mengelola hubungan dengan orang lain. Peristiwa, gagasan yang merupakan esensi dari leadership itu sendiri. Selanjutnya ada self-leadership dan stress management. Salah satu manfaat dari self-leadership yang efektif adalah munculnya keberanian atau courage dalam arti luas yang berarti berani untuk memiliki mimpi yang besar, berani untuk melangkah, dan berani untuk menghadapi segala resiko yang akan menghadang. Persoalan umum yang dihadapi orang-orang saat ini menyangkut self-leadership adalah persoalan stres, yaitu menurut para eksekutif, stres tersebut jika sampai batas-batas tertentu akan mendorong kita untuk meningkatkan kinerja atau performance. Mereka mengatakan bahwa seharusnya kita tidak boleh puas dengan kinerja yang telah diraih karena kepuasan akan memperlemah semangat untuk melakukan lebih baik lagi. Seringkali orang mencapai kinerja puncak, tetapi sebagai besar diperoleh dengan memendam rasa takut kalah atau takut kehilangan apa yang telah dicapai sekarang dan apa yang akan dicapai di masa yang akan datang. Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut dan gentar meskipun kadang bahaya mengancam. Ketika terjebak di Gua Thur dalam perjalanannya hijrah ke Madinah, beliau tetap bersikap tenang dan menenangkan sahabatnya Abu Bakar. Beliau berkata, "Jangan bersedih hati, Allah bersama kita." Untuk menjaga kinerja puncak yang berkelanjutan, kita harus mempelajari dan mengubah motivasi kita dari takut kehilangan menjadi senang mengerjakan, yang mempunyai chemistry yang sangat berbeda. Ada 3 hukum dasar
tentang bagaimana seseorang mau melakukan sesuatu, yaitu yang pertama, seorang baru akan mengerjakan sesuatu ketika suka dan senang akan hal tersebut. Kedua, orang mungkin akan melakukan sesuatu karena terpaksa atau takut akan ancaman. Yang ketiga, seseorang akan melakukan sesuatu karena sudah menjadi kewajibannya dan ia kehilangan semangat dalam melakukannya. Esensi dari leadership adalah mengenali, recognizing, menemukan, discovering, dan mengidentifikasi diri yang sesungguhnya. Leadership adalah bagaimana seseorang mempunyai kebiasaan proaktif dan kreatif. Namun, kebanyakan diri kita bersifat reaktif karena kita biasanya mengidentifikasi diri kita dengan tubuh, pikiran, dan emosi, yang sebenarnya sangat sempit dan disebut sebagai identitas ego. Sifat ego tersebut adalah self-centered dan reaktif. Setiap orang merupakan pemilik sekaligus pengelola, pengamat sekaligus yang mengalami tubuh, pikiran, dan emosinya. Leadership yang efektif bukan hanya berisikan sifat-sifat unggul, strategis, atau taktik, dan bukan sekumpulan kecakapan saja. Leadership adalah suatu cara berpikir, way of thinking, merasakan feeling, dan memfungsikan fungsional, sebuah cara hidup, way of life, dan cara menjadi way of being yang transformatif. Kepemimpinan sudah seharusnya dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu dari diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan ibda bi nafsik, mulai dari diri sendiri. Hal itu berarti pula mulailah kepemimpinan dari kepemimpinan terhadap dirimu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.